Halo geng, balik lagi bahas film bergenre action asal Korea Selatan nih. Menceritakan tentang agen rahasia yang terlanjur menikmati penyamarannya sebagai seorang gangster. Suatu hari di Busan, Korea Selatan, kepolisian setempat mengadakan rapat terbatas guna membahas rencana penangkapan terhadap bos gangster bernama Ko. Disitulah seorang polwan bernama Chun punya ide gila nih. Ia berniat menempatkan dua anak buahnya untuk menyusup ke dalam kelompok gangster tersebut dengan menyamar. Maka terpilihlah dua agen rahasia bernama Jung dan Jo untuk mengemban misi berbahaya ini. Tugas Jung yaitu menyamar menjadi anggota gangster yang dimaksud, sedangkan Jo ditugaskan untuk mengawasi anak buah bos Ko bernama Han di dalam penjara dengan menyamar sebagai narapidana. Singkatnya, masuklah Jo ke dalam penjara untuk mengawasi gerak-gerik Han. Di sana Jo langsung eksis dalam tawuran antar geng penjara untuk mengambil simpati dari Han si target. Dan inilah The Merciless. Usai aksi tawuran hari itu, Han pun menyapa Jo di dalam selnya. Han mengaku terkesan dengan keberanian Jo berbuat onar di dalam penjara. Esoknya, Jo yang belum punya teman di dalam penjara disapa oleh seorang napi religius yang menjelaskan tentang siapa sebenarnya sosok Han. Han adalah bos narapidana di dalam penjara dengan anak buah yang banyak. Kekuasaannya itu didapat setelah Han berhasil menaklukkan semua jawara penjara. 저번처럼 처음부터 한 번에 많이 풀지 마쇼. 야. Selang setahun Jo menyamar untuk mengawasi Han, muncullah sosok napi baru bernama Kim. Masuknya Kim di dalam penjara membuat pamor Han menurun drastis geng. Hampir semua napi mengkhianatinya, begitu juga sipir dan kepala lapas. Mengetahui kejanggalan ini, Han coba menawarkan persahabatan dengan Kim namun ditolak. 너 좀 잘 나간 나랑 아웃님이시구나. 한재호라고 합니다. 너 김성환이네. Tak mau menyerah, ia pun lanjut bernegosiasi dengan kepala lapas tentang hal ini. Namun apesnya, dia malah dijebloskan ke sel pengasingan geng. Sekeluarnya Han dari sel pengasingan, suasana penjara menjadi berubah. Nyawa Han kini terancam dibunuh oleh suruhan Kim. Untungnya, Jo berinisiatif mengambil kesempatan guna merebut simpati Han lagi. Dia menjadi satu-satunya napi yang mau menolong Han dari aksi pembunuhan tersebut. Setelah berhasil mendapatkan simpati dari Han lagi, Jo menyarankan ide gila pada Han agar kepala lapas kembali berpihak pada kubu Han. 핸드폰 아직 안 뺏겼죠. Bermodal kamera HP, keduanya mengancam kepala lapas mengenai penyelundupan rokok ilegal di dalam penjara yang didalangi kepala lapas. Menyadari jabatannya terancam, kepala lapas pun menyerah dan mau memihak kubu Han lagi, geng. Singkat cerita, Han yang kembali mempunyai kuasa atas penjara memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kim. Setelah tertangkap, Kim pun disiksa dengan air panas agar dirinya mengaku apa alasan Kim berniat membunuhnya.
Pada akhirnya, Kim pun mengaku jika ia hanyalah orang suruhan dari Bosco yang ditugaskan untuk membunuh Han di dalam penjara. 오늘 이런 거. 자. Cerita beralih pada gengnya Bosco. Keponakan si bos bernama Go menyadari jika di dalam gengnya ada penyusup yang menyamar selama setahun ini. Ia pun dengan tenang membunuh Jung si intel dari kepolisian. 소리 하는 거야. Setelah berhasil membunuh Jung, Go pun menjenguk Han di dalam penjara. 여기 김성환이 있지? 무슨 일 없었냐? 병철이 삼촌 시켰어, 이 씨발. 파업하려고 여기 일부러 들어온 거거든. Keduanya membahas tentang masalah Kim yang ternyata ditunjuk khusus untuk membunuh Han belum lama ini. Disitulah Go pun mengakui jika rencana tersebut memang didalangi oleh pamannya sendiri yaitu Bosco. Tapi Go memutuskan untuk memihak kubunya Han karena ia sudah muak disiksa oleh sang paman. Go juga mengabarkan bahwa belum lama ini ada penyusup di dalam geng yang sudah ia habisi. Ia juga menambah informasi jika penyusup tersebut kemungkinan ada di dekat Han dengan menunjukkan foto yang ternyata dialah Joe. Mengetahui fakta ini, Han pun terkejut dong pastinya. Dia tak menyangka sosok yang selama ini sebagai sahabat ternyata adalah intel kepolisian geng. Selang sehari kemudian, Joe yang tengah bersantai mendapatkan kabar duka jika ibunya tewas menjadi korban tabrak lari di jalanan. 우리 현수는 잘 있는 거죠? Ia pun frustasi dan ngamuk tak terkendali. Han yang mencoba menenangkan Joe juga ikut terkena hajar. Esoknya, setelah Joe sedikit tenang, ia mendapatkan keringanan dari kepala lapas untuk ikut menguburkan ibunya yang meninggal. 식장 주소. Selesai menguburkan ibunya itu, Joe kembali ke dalam penjara disambut hangat oleh Han dan anak buahnya. Malamnya tak disangka, Joe tiba-tiba mengaku jujur pada Han jika dirinya adalah intel kepolisian. Ia menyesal telah menjadi intel dan meninggalkan ibunya sendirian di luar sana. 나 경찰이야. Mendengar pengakuan ini, bukannya emosi, Han justru ikut iba geng. Ia sedianya akan membunuh Joe malam itu mengurungkan niat jahatnya karena kejujuran Joe tersebut. Keduanya pun bersumpah untuk menjadi saudara jika sudah keluar dari penjara nantinya. Singkatnya 3 tahun telah berlalu, akhirnya Joe pun dibebaskan dari penjara. Ia disambut oleh Han yang sudah terlebih dahulu keluar dari penjara beberapa bulan lalu. Joe pun resmi direkrut Han ke dalam gengnya meski ia tahu identitas Joe adalah intel kepolisian. Mereka berdua menjadi saudara hanya bermodal saling percaya geng. Setibanya di markas, Joe dan Han disambut Bosco yang sedang ada tamu di kantornya. 여전히 아름다우시라. Tamu tersebut tidak lain adalah Chun, atasan Joe di kepolisian. Meski pura-pura tidak saling kenal, dengan lantang Chun mengancam Bosco dan anteknya. Ia bersumpah akan menjebloskan mereka semua ke dalam penjara jika buktinya sudah cukup. 안 그래요, 한 이사님? Selang beberapa hari kemudian, Joe yang baru gabung ke dalam geng langsung dipercaya oleh Bosco untuk menghandle gangster lain yang bikin onar. Terjadilah baku hantam sengit.
Keberhasilan Joe menyelesaikan misi dari Bosko, ia kembali ditunjuk bersama Han untuk menemui mafia Rusia guna berbisnis narkoba. Давно не виделись, мистер Хан. Selesai berbisnis, Han pun curhat pada Joe tentang niatannya menghabisi Bosko karena ia sadar dirinya hendak disingkirkan sang bos dari geng ini. Mendengar rencana sahabatnya ini, Joe rela membantu Han dalam memuluskan misi balas dendamnya itu. Meski selama ini Joe telah menikmati profesi barunya sebagai gangster, ia tetap tidak lupa akan tugasnya sebagai polisi geng. Esoknya Joe menemui Chun atasannya untuk mengabarkan bahwa hari ini akan ada transaksi narkoba besar-besaran di pelabuhan dengan mafia Rusia. Segera pihak polisi langsung melakukan penggerebekan malam itu juga. Hasilnya pun nihil geng. Para polisi ternyata kena prank dari Joe. Alhasil Bosko dan mafia Rusia pesta pora atas keberhasilan mereka mengelabui pihak kepolisian. Dalam pesta itu, kesempatan Han untuk mengkudeta Bosko dan semua anak buahnya. Bersekongkol dengan mafia Rusia, Han berhasil membantai anak buah Bosko malam itu. Tentunya agar aksi kebohongan tidak dicurigai oleh rekan polisi lainnya, Joe pura-pura tertembak di lengan oleh Han sebelum diinterogasi atas informasi palsu ini. Detektif Chun atasannya Joe menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. Dia akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya dan memperlihatkan rekaman CCTV kejadian ibunya Joe ketika menjadi korban tabrak lari. Di dalam rekaman tersebut terungkaplah bahwa dalang pembunuh ibunya adalah Han, sahabat Joe sendiri. Selesai melihat rekaman ini, Joe pun menyesal telah menganggap Han sebagai saudara geng. Ia berniat balas dendam dengan mengadu domba Han dan Go agar saling bunuh. 내일 안으로 영장 나와서 압수수색 들어간대요. Menyadari dirinya diadu domba, Han pun bergegas menemui Joe di tongkrongan mereka. Di sana beberapa polisi sudah bersiap meringkus Han dan terjadilah baku tembak. Hasilnya, semua polisi yang bertugas dibantai oleh Han sendirian. Namun Han yang lengah berhasil dilumpuhkan oleh Detektif Chun. Pada akhirnya, Detektif Chun pun berhasil menemukan barang bukti narkoba yang selama ini ia cari geng. Namun tak disangka, Joe tiba-tiba nekat menyerang sang atasan dan membunuhnya. Diketahui Joe kesal karena hidupnya jadi berantakan akibat misi yang diberikan oleh Detektif Chun dan mengakibatkan ibunya meninggal. Tak lupa, Joe juga menghabisi Han sebagai balas dendamnya atas kematian sang ibu. Terungkaplah bahwa Han sejatinya menyesal telah membunuh ibunya Joe, sebab ia tidak tahu jika Joe ternyata sangat tulus menjadi saudaranya. Akhir cerita, semua pihak telah tewas kecuali Joe seorang geng. Kini Joe hanya bisa meratapi nasibnya hidup sebatang kara. Dan cerita pun selesai.